Shalom Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Senang sekali saya dapat menyapa Bapak Ibu, Saudara semuanya melalui firman Tuhan pada saat pagi ini. Baik, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas segala kasih-Mu, anugerah-Mu yang begitu besar, yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk perlindungan dan penjagaan Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, bukalah hati kami, buka pikiran kami, urapi hidup kami. Pendengaran kami Tuhan kuduskan, supaya kami dapat mengerti apa maksud-Mu dari firman-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada saat ini saya ambil dari Mazmur 5, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-13. Mazmur 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Tapi secara khusus saya akan membacakan ayat yang kedua sampai ayat yang keempat terlebih dahulu. Ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong. Ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Dan aku menunggu-nunggu. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, dari firman Tuhan ini saya berikan tema fondasi hidup yang benar. Fondasi hidup yang benar. Apabila kita berbicara mengenai fondasi, pasti kita semua tahu apa itu fondasi dan apa fungsinya fondasi. Apabila kita mau membangun rumah, kita harus mempersiapkan fondasi terlebih dahulu. Mengapa fondasi ini penting? Fondasi itu sangat menentukan kekuatan bagi bangunan yang akan kita buat. Fondasi akan menentukan kekuatan dan awetnya sebuah bangunan. Rumah tidak akan kuat apabila tanpa fondasi. Fondasi sangat menentukan. Demikian juga bagi kehidupan kita. Sebagai orang yang percaya khususnya, kita membutuhkan fondasi hidup yang benar. Apa fondasi hidup yang benar menurut firman Tuhan ini? Yang pertama kita lihat adalah dari ayat yang kedua sampai ayat yang keempat tadi. Utamakan mencari Tuhan. Cari Tuhan, itulah fondasi yang pertama. Dalam ayat yang keempat, kita bisa melihat bagaimana sikap Daud di bagian ini. Daud mengatakan, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Dari ayat ini kita melihat bagaimana sikap Daud. Setelah dia membulatkan tekad untuk mencari Allah, dengan segenap hatinya dia mencari Tuhan. Dan Daud menyerahkan diri kepada otoritas Allah. Dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada otoritas Allah. Kita lihat, paling tidak di bagian ini dia yakin bahwa Allah akan mendengarkan seruan doanya. Dia akan berdoa dengan tekun dan tidak akan hidup tanpa doa. Itu kita lihat dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku.
perhatikanlah teriakku minta tolong. Jadi kita lihat Daud yakin bahwa Allah akan mendengarkan seruannya. Selain itu, ayat yang keempat tadi dikatakan Daud akan berdoa pada waktu pagi, dia katakan di sini. Pada waktu pagi. Jadi kita lihat jikalau kehidupan kita terarah kepada Allah, berdoa pada waktu pagi, ini akan menjadikan tindakan yang luar biasa bagi kita untuk mengawali sesuatu kegiatan di hari ini. Daud dia bergaul karib dengan Tuhan. Pada waktu pagi dia mencari hadirat Tuhan. Dengan permainan serulingnya dia berkata, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Selain itu, kata menunggu-nunggu juga menunjukkan bagaimana sikap Daud. Bahwa Tuhan akan mendengar dan menjawab doanya. Ini sangat penting. Ada keyakinan yang kuat. Dia membangun fondasi hidupnya kepada keyakinan akan Tuhan mendengar dan menjawab doanya. Itu sebabnya dia menunggu-nunggu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita. Jika kita mengawali setiap hari kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Setiap hari kita mengawali kehidupan kita mencari wajah Tuhan. Mencari hadirat Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Membangun persekutuan yang akrab, yang intim dengan Dia. Maka apapun tantangan yang datang, seberat apapun situasi, kondisi yang kita hadapi, maka kita pasti sanggup mengatasinya. Kita sanggup memikul dan menghadapinya. Karena kita tahu bahwa ada Tuhan yang beserta kita. Tuhan yang mendengarkan seruan dan pergumulan kita. Dan kita menunggu-nunggu jawaban Tuhan itu. Inilah yang dilakukan Daud. Yaitu dia mencari Tuhan setiap pagi dikatakan. Sebagai pertanda bahwa dia mengutamakan Tuhan. Aku mencari Tuhan pada waktu pagi. Ini menunjukkan bagaimana Daud memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Mengutamakan, memprioritaskan Tuhan. Mencari Tuhan itu sangat penting. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang ketika bangun pagi bukan pertama-tama mencari Tuhan. Pada waktu bangun pagi bukan pertama-tama berdoa terlebih dulu. Tetapi lebih utama mencari kopi hangat. Lebih utama membaca koran. Lebih utama mencari program yang menarik di televisi. Atau langsung membuka HP-nya, melihat WA-nya, melihat Facebook-nya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita rindu mengalami sebuah terobosan hidup yang baru dalam kehidupan kita, maka jadikanlah doa itu sebagai pembuka hari yang baru bagi kita. Awalilah hari-hari yang baru ini dengan membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan terlebih dahulu. Ingat, Tuhan Yesus telah memberikan resep keberhasilan hidup bagi kita. Seperti dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Tuhan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Utamakan cari Tuhan terlebih dahulu. Bangun fondasi dengan mencari Tuhan. Yang kedua, mencari fondasi hidup yang benar. Selain mencari Tuhan, utamakan mencari Tuhan. Yang kedua, hidup takut akan Tuhan. Hidup dalam takut akan Tuhan.
ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Ayat 8 dan 9 demikian firman Tuhan. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus, dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu, karena seteruku, ratakanlah jalan-Mu di depanku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, fondasi hidup yang benar yang kedua, hidup takut akan Tuhan. Bahwa takut akan Allah ini, di bagian ini harus kita pahami dalam konteks beribadah atau beribadah di bait Allah di Yerusalem seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Mereka pergi ke bait Allah untuk bersekutu, untuk beribadah, menikmati persekutuan dengan Tuhan. Jadi konteks ibadah ditegaskan juga dalam ayat yang keempat tadi itu dengan ungkapan pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, seperti dalam ayat 4 tadi. Jadi bait Allah di Yerusalem, tempat umat bersekutu, berkumpul menyembah Tuhan itu, ini merupakan simbol tempat tinggal dan juga sekaligus kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Jadi ringkasnya dari ayat ini, berada di bait Allah itu tidak lain berada di hadirat Allah. Jadi pemazmur menyadari bahwa kehadirannya di dalam bait Allah itu, dalam ibadah itu, bukan karena dia layak untuk ada di hadirat Allah. Bukan karena kesalehannya dia layak ada di hadirat Allah. Tetapi semata-mata karena kasih setia Allah yang besar. Seperti dalam ayat yang ke-8a itu. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, dia katakan di situ. Maka dia layak untuk ada di hadirat Allah, menyembah, sujud di hadapannya. Ibadah pemazmur dikatakan di sini bukan merupakan hasil usahanya atau bukan karena ritual-ritual mendekati Allah atau kesalehannya, tapi semata-mata disebabkan karena kasih setia Allah kepadanya. Ketika pemazmur beribadah, bersekutu mencari hadirat Allah di bait sucinya di Yerusalem itu, disitulah muncul dikatakan di sini perasaan takut akan Allah. Ada perasaan takut akan Allah karena dia masuk dalam hadirat Allah yang kudus, yang suci, yang agung itu. Jadi keberadaan pemazmur ini di hadirat Allah itu menimbulkan rasa takut. Dia melihat siapa dirinya yang tidak layak ada di hadirat Allah. Dia menyadari dirinya sesungguhnya dia tidak benar, tidak kudus, tidak layak untuk berada di hadapan Tuhan. Itu sebabnya dia merasakan sikap takut di hadirat Allah itu. Ibadah kepada Tuhan itu begitu suci, begitu kudus. Ibadah kepada Allah itu yang menyebabkan munculnya rasa takut di hadapan Allah dalam dirinya. Orang yang takut akan Tuhan akan hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Orang yang takut akan Tuhan akan selalu mempersembahkan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, dia mengerti, dia menyadari siapa dirinya yang berdosa di hadapan Allah. Tuhan ada di pihak orang yang takut akan Tuhan. Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati orang yang takut akan Dia.
Karena itu Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari hiduplah dalam takut akan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Karena Tuhan lebih berkenan, lebih menyukai orang yang hidup takut akan Dia. Yang ketiga, Bapak Ibu, fondasi hidup yang benar adalah percaya Tuhanlah perlindungan kita. Tetap percaya akan perlindungan Tuhan. Ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Ayat 12 dan 13 demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikanlah kata dalam ayat-ayat 12 dan 13 ini. Ada kata berlindung dikatakan di situ, ada kata menaungi, memagari, perisai diungkapkan di sini. Jadi pemazmur mau mengutarakan tentang keyakinan imannya bahwa orang benar akan bersukacita sebab Tuhan melindungi dan memberkati. Kita lihat di bagian ini ada satu hal yang harus kita perhatikan, bahwa janji Tuhan itu hanya disediakan bagi orang-orang yang hidupnya benar. Karena Tuhan bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan, bukan Allah yang berkenan kepada orang-orang berdosa. Itu sebabnya dalam ayat yang ke-5b sampai ayat yang ke-7 diungkapkan di situ. Orang jahat takkan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Inilah fondasi hidup yang benar. Orang benar akan hidup benar dan percaya akan perlindungan Tuhan. Daud menyadari hari-hari yang akan dia lalui. Dia menyajikan begitu banyak tantangan. Dia menghadapi banyak persoalan-persoalan. Kejutan hidup yang tidak terduga pun dapat muncul tiba-tiba. Itulah kenyataan hidup yang harus Daud lewati. Dia harus hadapi. Dan dia sadar bahwa dia membutuhkan penyertaan Tuhan setiap hari. Daud percaya bahwa Tuhanlah sumber kekuatannya. Itulah sebabnya sebelum menjalani harinya, dia mengatur persembahan kepada Tuhan dan menanti-nantikan kehadiran Tuhan. Dia percaya Tuhanlah perlindungannya. Setiap hari, sekalipun ada persoalan, ada pergumulan, ada tantangan, tetapi Daud yakin bahwa Tuhan yang selalu melindungi dia. Di luar Tuhan, Bapak Ibu, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Salah satu tanda penyertaan Tuhan bagi kita, bahwa sampai hari ini kita masih ada. Salah satu tanda penyerahan hidup kita kepada Tuhan adalah
sikap hati yang setia mencari Tuhan setiap hari. Mulailah hari kita mencari Tuhan. Mulailah hari bersama Tuhan dan mengharapkan pimpinannya sepanjang hari lepas hari dalam kehidupan kita. Mari awali perjalanan hidup kita setiap pagi bersama Tuhan. Dan hiduplah dalam takut akan Dia. Hidup dalam berkenan dan hidup dalam kekudusan seperti yang Tuhan kehendaki. Dan percayalah bahwa Tuhan selalu memelihara kita. Tuhan selalu melindungi kita dalam setiap langkah-langkah kita. Bangun fondasi hidup yang benar. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas kebenaran firman-Mu pada saat pagi ini, yang mengingatkan kepada kami bahwa supaya kami harus membangun fondasi hidup yang benar setiap hari. Setiap hari kami harus mencari Tuhan. Setiap hari kami harus mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan. Dan setiap hari kami harus hidup dalam kebenaran dan kekudusan-Mu. Hidup dalam takut akan Engkau. Setiap hari kami harus membangun percaya akan Engkau, bahwa Tuhanlah yang selalu melindungi kami. Kami harus mempercayai Engkau setiap hari, setiap saat. Terima kasih Bapa di surga. Berkatilah seluruh umat-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu. Berkati pribadi lepas pribadi, keluarga dan rumah tangga diberkati Tuhan. Pekerjaan dan usaha serta pelayanan mereka diberkati Tuhan. Apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan hidup mereka, Tuhan memberkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang mengalami masalah dan pergumulan Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan menguatkan yang lemah, menghibur yang susah. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai bertemu kembali di waktu yang akan datang. Tuhan memberkati. Shalom.